Long, ya benar apa yang dibilang bahwa tentunya dia pengen untuk berada di final terlebih dahulu. Semua disensitifin ya sama Nevin ini ya. Tapi sudah selesai technical break kita. Kita udah siap untuk langsung masuk di match yang pertama, di game yang pertama. Akan menjadi early yang keras dan tentunya dari kedua belah tim akan beradu dari kontrol early game. Yap. Buat Tiara early, untuk Suyo-nya cenderung nggak ada gangguan sejauh ini. Kita juga bisa ngeliat nih dari segi emblem-emblemnya, dimana untuk kedua belah marksman sudah pasti akan menuju ke arah fighter terlebih dahulu. Tapi ngelihat dari kedua belah mid laner nggak ada yang cari emblem diskon. Mereka benar-benar pengen ya udah kita cepetin aja secara mobility, mainin ke arah penetration dan juga cooldown reduction dengan inspired. Ya, ini dua-duanya berarti akan sangat aktif sih dari kedua belah mid laner untuk bergerak dan juga memastikan vision selalu terbuka. Sekali lagi terutama dari Onyx Prime ya. Karena mereka bakalan diteror banget dengan adanya Abyssal Arrow yang bisa masuk dari arah manapun. Dan Onyx Prime sebenarnya untuk melakukan counter setup juga mereka sangat bisa. Apalagi dengan adanya Barat, dengan adanya Glue yang punya Sprite yang bisa langsung untuk nunggangin orang-orang tertentu. Dilihat early game, udah mulai ada garukan pertama. Garrote yang masih terlalu geli untuk dibadani Virgi. Tapi lumayan lah ya, ke arah Glue setengah badan langsung hilang. Jadi setidaknya gangguan ke arah turtle-nya jadi nggak terlalu terpressure lagi, membuat dari Navi pegang kesempatan buat pegang. Oke, dan itulah dia Tone of Ruin, tapi ternyata Turtle berhasil didapatkan. Lihat bagaimana Virgi tertinggal, terjebak dalam ruang nostalgia. Mencoba untuk bisa ditangkap dan first blood berhasil didapatkan oleh Navi Junior. Sementara kali ini Rick J kuat sekali dan juga begitu tanky untuk bisa membadani teman-temannya dan satu untuk satu dari keduanya. Ya, sama sih untuk pertukaran poin eliminasinya. Tapi yang perlu diingat adalah satu poin turtle jatuh ke tangan Navi Junior. Dan itu akan ngebuat atribut dari para player lainnya akan semakin berkembang lagi. Berbeda dengan Onyx Prime. Karena poin eliminasinya juga tadi jatuhnya ke tangan Rick ya sebagai XP laner. Sisanya kita masih harus menunggu sih, masih wait and see banget ini untuk item-item pertamanya seperti apa. Karena untuk clean-nya sendiri bahkan nggak mau bikin karet sepatu. Ditabrak dan Virgi tidak butuh waktu lama ya. Mereka tahu meskipun Glue punya power dan juga damage yang lumayan tinggi di early, tapi hero yang masih punishable. Dan itu yang mereka lakukan, langsung menumbangkan Virgi dan bahkan X-Magic. Hati-hati, Unbreakable masih belum connect sehingga X-Magic selamat dan hampir saja menjadi korban yang kedua. Iya, hampir aja jadi korban lagi. Tapi sejauh ini kita masih menunggu nih, apakah dengan 2 poin eliminasi di awal ini bisa jadi investasi jangka panjang buat Navi Junior juga. Karena mereka udah mulai dapetin power spike-nya. Kill kedua tadi jatuhnya di tangan Selena yang kita tahu juga butuh banget nih poin-poin eliminasi di awal dengan lethal ignition yang dia bawakan juga makin kerasa sakit lagi. Dan dia tipikal hero yang bisa instant kill kan soalnya karena damage-nya lumayan kerasa besar. Tapi lihat first item priority tadi kita sempat bahas dari Cal juga, bukan ke arah sepatu melainkan endless battle. Endless battle terlebih dahulu ya, udah punya damage tapi tentunya untuk di awal jadi lumayan untuk bisa nge-pop. Dan hati-hati dengan pergerakan Rivernya nanti, bukan tidak mungkin dia akan mampu untuk bisa bergabung ke dalam team fight. Dan Ren, Hunter Strike juga udah jadi, udah punya penetrasi di awal. Wajib hati-hati nih, terutama dari backline Onyx Prime karena Suyo secara power kenapa dia masih lumayan kepake ya untuk di meta sekarang, meskipun dulu kayak di meta fighter dia juga kepake ya karena dia punya power untuk bisa ngedodge, untuk bisa ngincer juga ke area backline, ngasih stun juga secara surprise. Itu yang tentunya membuat dia masih terhitung sebagai jungler yang akan selalu dan sangat capable untuk bisa digunakan. Iya, dan lihat power early-nya emang sekarang terbukti kan untuk bisa menangin dari berbagai sisi. Sekarang tinggal menunggu momentumnya aja. Hirana dengan Skyfire sudah mulai mencari nih target-target yang bisa meningkatkan stack-nya. Tapi emang gangguan dari Abyssal Arrow ini nggak akan pernah berhenti untuk siapapun. Dan bisa aja menjadi ancaman untuk seorang Barat. Harus ada Detonatus Welcome yang dibuka. Oke, ini lihat bagaimana Throne of Ruins yang kena 2. Namun ternyata Turtle didapatkan oleh seorang KZM. Dan lihat ada satu blessing, 2 mulai bernari juga berdendang di beda tempur. Rick J-nya mundur, KZM-nya selamat. Black Shoes, dimana kali ini X-Magic mencoba untuk bisa selamat dari segala target pengejaran dan korban tunggal adalah Ren dari Navi Junior. Wow, sang jungler yang ternyata harus tumbang. Padahal momennya udah bagus banget ya tadi. Dimana mereka bisa ngebuka ultimate besarnya dalam timing yang tepat. Bahkan akhirnya turtle kedua juga bisa dipegang sama Navi Junior. Tapi yang nggak mereka fokuskan adalah posisi dari Ren yang akhirnya harus menjadi korban utama. Jadi sedikit menekan
menyamakan sih keunggulan yang tadinya mungkin Navi bisa dapetin 1000 sampai 2000 gold, langsung ketutup gitu aja. Dan Onyx Prime udah mulai mendapatkan ya ritme mereka lah ya, tapi ritme di area top lane kayaknya bakal langsung dirusak. Nah, untungnya Virgi lumayan peka ya. Dia tahu bahwa Ben akan langsung menjadi target pengejaran dari teman-teman tim Navi Junior. So Benz-nya memang selamat, namun tidak dengan outer turret di area top lane. Yang buat kali ini tentunya dari Navi Junior akan bebas banget dari segi pergerakan mereka untuk sejauh ini. Tapi sekarang tone-nya dari tempo permainan udah mulai menurun lagi. Udah mulai coba untuk kalem. Karena so far dari team fight yang terjadi ya, 2 team fight terakhir yang dilakukan oleh keduanya, ini emang apa ya, dalam perebutan objektif gitu. Kayak mereka nggak mau untuk melakukan pertarungan yang mereka rasa nggak ada sesuatu yang diperjuangkan. Si paling berjuang memang Ricardo Zona ini. Iya ya, tapi memang banyak banget yang harus diperjuangkan dengan satu efek stun yang masuk barisan ke arah Benz. Belum menjadi sebuah trigger ya, karena akan terlalu berbahaya kalau misalnya team fight dilakukan secara nggak ready. Bahkan Navi Junior juga kayaknya aware deh kalau misalnya mereka tuh sebenarnya sekarang lagi pegang keunggulan, makanya mereka pengen pancing dulu. Oh, ramai sekali tim fight di area top lane, di mana sekarang Davian menjadi target sasaran. Rick J lewat begitu saja dengan tubuh mungilnya. Tidak mungil sebenarnya, agak besar. Tapi kali ini dengan 5 player dari Onyx Prime yang sudah hadir di sana. Apakah mereka siap untuk langsung kembali mengkontes Turtle dengan berani? Ini lagi menuju ke arah Perfect Turtle kalau misalnya bisa dapetin 1 kali lagi. Tapi yang perlu diperhatikan lebih ke arah ini turret-turret dari Onyx Prime tuh udah hilang loh satu persatu. Di atas udah nggak ada, di bawah udah nggak ada. Dan itu akan mempermudah buat Navi Junior nge-push lebih dalam. Tapi bergantung dengan sebuah team fight-nya. Karena masih gangguan dari baratnya akan menghantui sang jungler. Tapi lihat bagaimana sekarang Turtle didapatkan dan Perfect Turtle untuk Navi Junior. Di mana Blessing duet by Ben sudah mulai dikeluarkan AOG for defensive. Namun sekarang Virgi tertinggal, terjebak, gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang dan langsung disikat hingga tak tersisa 2 tumbang dari Onyx Prime dan Navi Junior kembali mengamankan Turtle-nya. Wow, Perfect Turtle untuk Navi Junior. Sebenarnya tadi Rick J emang udah bisa dapetin 1 Death Welcome yang tepat ya. Tapi timingnya yang justru nggak terlalu on point karena Retribution masih bisa dipegang sama Ren. Terus juga team fight-nya ini perfect banget yang tadi kita lihat. Dapetin 2 poin eliminasi tambahan dari Navi Junior karena mereka punya efek sisi yang bertubi-tubi banget. Dan sekarang mereka pengen coba untuk trade. Sakit banget dari Imperatornya, di mana kali ini Davian. Hati-hati. Coba tuh bisa bertahan 2 lawan 1, di mana sekarang ada bala bantuan kayak mungkin untuk didatangkan. Namun tidak perlu karena lihat betapa kuat dan tankinya Davian. Dan harga dari waktu yang terlalu lama di bagian bottom lane adalah hilangnya kembali inner di area top lane bagi Onyx Prime. Itu 2 lawan 1 ya. Kayak dikasih 3 orang makin seneng sih kalau ya. Karena makin cepat juga untuk regen HP-nya lagi, bahkan langsung bisa mengusir. Tapi sekarang Franz juga hampir ingin mencoba sebuah peruntungan yang kayaknya udah nggak bisa sih. Nih udah ada backupan juga yang datang satu persatu dari Navi Junior. Dan 3000 keunggulan gold dari Navi Junior sudah langsung terasa juga. Tinggal menunggu untuk objektif Lord yang pertama. Kalau jadi Onyx Prime sebenarnya masih bisa kontes sih, tapi kayaknya dengan cara yang berbeda. Nggak bisa Barats yang benar-benar jadi pemegang momentum utama. Karena kan mereka sebenarnya juga punya clue nih yang bisa pick up 1. Betul. Karena so far dari Onyx Prime lumayan bergantung sama inisiasinya Rick J ya. Yang template-nya udah lumayan terbaca sama teman-teman tim Navi Junior dan bisa direspon dengan baik sejauh ini. Ya ini dia secara itemization memang udah ke arah anti kiras ya. Tapi perlu diperhatikan juga nih untuk damage-damage lainnya. Atau setidaknya dari regen HP-nya sebagai defensif buat Rick J. Terus kita juga udah ngelihat Oracle dan Radiant di tangan dari Alice. Setelah alasan betapa mengerikannya regen HP yang bisa dikasih. Dan dia udah mulai kebal dari seorang Lilia. Karena ini kecil-kecil mematikan banget ya Lilia. Iya. Gak kelihatan damage-nya tiba-tiba meledak di lantai, tiba-tiba hilang. Dan dia juga jadi penguras source skill soalnya. Betul ya, dan ini memang wajib diwaspadai lah nanti dari Navi Junior. Karena emang enaknya Lilia bukan cuma kuat di early gitu. Sebagai late game insurance juga ngejamin banget ya. Tapi hasil play ketahuan. Masih bisa direspon dengan baik. Dua belah kubu benar-benar ya berhati-hati, gak ada yang mau untuk mengambil langkah pertama yang penuh resiko. Tapi Lordnya udah mulai dicicil oleh Kel. Dan Onyx Prime harus ingat ya bahwa Kel ini damage udah mulai sakit. Dan melihat bagaimana kali ini Kazemen. Nah damage terlalu banyak ditelan dengan Etoras Welcome dibalaskan.
dengan Tono Fruin di sana. Tapi Bench harus mundur. Dimana sekarang Gatot Kaca menjadi korban yang pertama dan bahkan Rick J mencoba untuk bisa mundur dan juga selamat namun tidak. Karena sekarang Fir juga berhasil untuk bisa diselamatkan namun tidak untuk Franz yang harus tumbang 3 untuk 1 lagi dan lagi masih untuk Navi Junior. Targetnya bagus banget sih dari Navi Junior. Tadi kita udah sempat ngebahas bagaimana Barat ini selalu menjadi pengacak-acak ya. Dan ya bagus coba untuk ambil Detona's Welcome-nya lebih jauh dari arah Lord-nya. Tapi ternyata semua itu bisa di-counter dengan satu hero aja, Alice atau nggak Gatot Kaca. Tinggal pilih sebenarnya dan sayangnya adalah yang connect duluan itu tadi ke arah Hirara sama ke arah Cloud. Dua penunggang damage dealer utama dari Onyx Prime yang justru harus tumbang duluan. Dan setelah itu ya berarti mereka nggak punya damage yang mumpuni. Sementara efek stunnya masih ngejar-ngejar terus. Masih ada Lele dari Super Prince yang emang selalu ngejaga dari arah mid lane. Dan 5.000 sekarang keunggulan full dari Navi Junior. Iya. Ini Navi Junior dari tadi benar-benar ya counter setupnya bagus banget gitu loh. Kayak permainan front to backnya Onyx Prime tuh diladenin oleh seorang Davian yang langsung benar-benar nyari ke arah backline daripada teman-teman tim Onyx Prime. Dan Throne of Ruins-nya ini juga dari tadi kayak kena 3, kena 2, on point gitu loh untuk ngacak-ngacak semua setup yang dilakukan seperti sekarang mungkin. Dimana masuk kombinasi di sana tapi Rick J selamat. Dimana Franz memberikan satu buah perlawanan balik dan Davian lagi dan lagi terlalu tank itu ditumbangkan. Tapi tuh ngeri sih, sekali ada yang lompat ya, entah Alice, entah Gatot sih aku juga bakal mundur. Akan melakukan hal yang sama. Nah masalahnya ini wave-nya juga dijalankan dengan sangat baik dari 3 arah bersamaan. Holy Defense baru aja selesai di atas 12 menit. Jadi Lord-nya akan sangat powerful untuk dibawa oleh Navi Junior. Oke, dan lihat bagaimana Navi Junior memaksa dari Bestar di area top lane. Namun Franz masih punya damage yang cukup untuk memukul mundur mereka semua. Dan sekarang satu inhibitor tertarik di area top lane sudah berhasil dihancurkan oleh Navi Junior. Sonic Prime, mereka kembali harus menjadi pihak yang bertahan. Dan kalau perhatiin juga dengan trap yang kelihatan di map ya dari Selenanya ini aktif banget loh. Selalu dia taruh di setiap rumput yang ada supaya bisa ngecek. Bahkan gak tanggung-tanggung juga untuk Abyssal Row pun digunakan dengan hal yang sama. Jadi vision buat Navi Junior sangat terang. Mau bikin momentum pun jadinya gak harus mikir 2 kali lagi. Karena mereka tahu persis ini posisi dari para player Onyx Prime-nya di mana. Berbanding terbalik Onyx Prime, vision mereka susah banget sih ini untuk kebuka. Paling ngandelin ke arah Lilia aja karena Glue sekalinya masuk atau Bara sekalinya masuk itu udah harus commit entah itu trade kills ataupun team fight. Iya, dan kalau kita lihat ya dari tadi ya, emang ini Lele asli Cimahi ini ngeselin juga ya. Dari tadi kalau teman-teman tim, nah nih kayak ini kejadian kedua nih ya kan. Dimana busnya dipegang, Lelenya masuk dan Lelenya selalu datang dari arah blind spot. Ini yang membuat pada akhirnya tentunya teman-teman daripada Onyx Prime bingung bagaimana cara untuk bisa respon. Nah, untuk sekarang kita lihat aja apakah Navi Junior mereka akan menemukan cara untuk menembus pertahanan Onyx secara sepenuhnya. Karena kayak yang udah kita mention tadi ya, bahwa dengan adanya Lilia di sini plus Cloud lah ya, yang punya multiple target, area yang kuat. Ini meskipun objektif Lord bisa didapat oleh Navi, mereka bikin satu kali mistake aja, inisiasinya salah. Sangat possible untuk teman-teman Onyx Prime mengembalikan keadaan. Iya, makanya ini akan sangat penting ya untuk perebutan Lord kali ini. Maksudnya dengan 5.000 perbedaan gold, apakah Onyx Prime masih ingin mencoba untuk melakukan kontes? Atau ini hanya jadi distraksi untuk dapetin pertukaran poin eliminasi aja? Karena satu buah Queen of Nature sudah dipegang oleh Benz, membuat dia akan lebih sustain, tapi tidak dari magical damage ya yang perlu diingat. Tapi setidaknya dia bisa menahan physical damage yang bertubi-tubi datang dari Navi Junior. Tarik ulur dulu, ganggu dulu, cuman emang mapnya terang banget sih. Ada Wishing Lantern juga kan yang dibawain sama Super Prince, dan itu kerasa mengganggu untuk hero-hero defensif di bagian depan. Nah lagi loh ya, ini bukan cuma kena hero-hero depannya tim Onyx Prime, bisa kena ke Bench, bisa kena ke arah X-Magic. Tapi sekarang Conceal Play kembali dibuka, Throne of Ruins yang ke arah seorang X-Magic, dimana sekarang Gatot Kacanya menjadi korban yang pertama. Dan Lord bakal didapatkan oleh siapa? Franz yang mendapatkan Lord dan double kill dikantongi, bahkan triple kill. Inilah waktunya Franz untuk bersinar. Wow, sedikit miskomunikasi sepertinya terjadi untuk Navi Junior karena semuanya bergeser ke arah Onyx Prime. Gak cuman objektifnya, tapi lihat goldnya langsung keseret 4.000. Tadi ada satu gerakan yang sempat aku agak bingung ya, karena Caseman sebagai Gatot Kaca ini tiba-tiba maju sendiri ke arah kanan tanpa ultimate. Dan itu jadi satu hal yang pertama cukup fatal, ngasih space
akhirnya ke arah para player dari Onyx. Dan Davian juga bisa dibilang dia udah buka duluan kan Crown of Ruin. Iya. Jadi ini momennya tuh nggak sejalan gitu untuk Benar. Navi Junior. Beda banget sama momen-momen sebelumnya di mana mereka selalu perfect. Selalu bisa bergantian, selalu ke target yang sama juga. Inilah kenapa ya, tadi sempat kita mention kan, bahwa terlepas dari keunggulannya, Navi bikin satu kali kesalahan aja, itu bakal fatal banget. Karena late game insurance-nya Onyx Prime, ini benar-benar yang sebanyak itu gitu loh. Lilia, Cloud, Hirara juga, plus Skypierce dikasih makan 3 poin eliminasi. Ini akan benar-benar membuat teman-teman dari Onyx Prime perlahan numbuh lagi kepercayaan dirinya dengan satu momen yang mengembalikan keadaan. Tapi kalau kita ngomongin Navi Junior juga tentunya dengan adanya seorang Kel yang belum terpick off so far, itu berarti positioningnya dia juga masih bagus banget, masih rapi banget. Navi Junior hanya perlu setup yang lebih rapi dan juga lebih sabar untuk menyambut datangnya para pasukan dari Onyx Prime. Masalahnya Lortis slow food banget nih. Kayaknya besok deh nyampenya. Ini lama banget ketahan. Pelan-pelan nungguin angkutan umum loh. Ketahan di base utama tadi, ketahan lagi di sekitar atas, dan sekarang ketahan lagi di wave minion selanjutnya. Tapi yang udah mulai mengerikan justru dari arah bench-nya, udah pegang Malefic Gun. Dan tadi dia juga udah tahu nih momentumnya seperti apa. Franz, Skypierce-nya berarti udah ada stuck-nya. Jadi Onyx Prime hanya butuh momentum aja. Ingat, Selena bukan tipikal hero yang bisa lawan defense power banget, bukan yang high ground. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk Onyx Prime. Asalkan mereka bisa ngedapetin target yang tepat pick off setidaknya. Satu player dengan Death's Welcome atau dengan Grab. Oke, kita lihat aja. Karena pelan tapi pasti. Perlahan tapi jadi. Landa kuning sudah mulai masuk perlahan ke rumah dari Navi Junior. Kazemen. Hati-hati, hampir tertangkap. Tapi Virgi terus melihat celahnya. Dimana sekarang Davian masuk kembali dengan Crown of Ruin. Dan bagaimana Rijay mendapatkan satu di sana menghilangkan nyawa. Ada blazing duet. Bench yang menari dan juga berdendam. Tapi kembali Franz mendapatkan mega kill di sana. Bench yang selamat. Dan bahkan Franz tiada henti menari. Namun terjatuh dengan begitu cepatnya. Super Pins mau kemana? Akan Ciputu langsung aja ditangkap. Ditunggangi. Dihajar oleh Virgi. Digocek dengan begitu cantiknya. Dan itulah dia Lionel Super Pins yang selamat dari maut. Tapi Ben masih hadir memberikan damage per second yang begitu tingginya. 3 player dari Navi Junior mencoba untuk bisa bertahan. Dimana kali ini Ben menjadi satu tombak utama bagi sang Landa kuning. Davian akan tertumbangkan. Namun wave keluar bagi Navi Junior. Bisakah permainannya diselesaikan? Karena X-Magic langsung aja digaruk dengan begitu sakitnya. Ben yang fokus ke area Ben. Menggocek dengan BMY. Dan ternyata masih bisa ditahan. Immortal berhasil dipecahkan ke arah Caseman, tapi wave ini juga ada kembali lagi hadir untuk Onyx Prime. Dan wave datang dari dua arah yang berbeda dalam timing Lordnya muncul. Berarti Onyx Prime akan punya kesempatan besar untuk langsung mendapatkan objektif selanjutnya. Dengan posisi tidak ada lagi base turret yang tersisa. Tapi kalau bisa direcap dikit, ini momen bagus banget dari Rick J ya sebenarnya. Dia flicker, dia tuh langsung welcome, dapetnya ke arah Ren. Dan akhirnya ngasih space tambahan buat Franz tadi dapetin double kill meskipun tumbang sih, sayang banget. Tapi tetap itu udah mahal banget. Dan ya aku suka bagaimana cara dari Onyx Prime juga, mereka nggak terlalu buru-buru. Mereka paham betul nih ada Lilia yang bisa mancing. Dan langsung ngepake tadi Black Shoes-nya. Malah ngebuat Navi Junior lumayan berantakan sih buat sekarang. Di kondisi defense yang sekios itu Super Pins nggak ter-takedown loh ya. Bener-bener sih. Iya sih. Gocekan setara Bang Messi. Dan untuk sekarang Navi Junior, pertahanan mereka lagi dan lagi akan segera diuji. Karena Onyx Prime sudah masuk perlahan-lahan. Ini setara Bang Messi atau setara Bang Nepin nih sekarang Onyx Prime ya. Aduh. Mereka bakal coba untuk masuk bersama dengan Lordnya juga 5 player wave ini yang juga cukup banyak. Tapi menunggu momentum. Rick Jay kembali mendapatkan target yang begitu optimal di sana dan eksekusi dilakukan. Ada blazing dua daripada seorang Benz, namun ternyata Franz mendapatkan satu. Biar dia tumbang, double kill untuk seorang Kel. Dimana Benz yang mundur dengan BMY. Lordnya mulai masuk, tapi lihat bagaimana Davian masih terlalu tanky, terlalu kuat. Dan ternyata tembok besar Navi terlalu sulit untuk ditembus. Wah, tapi entah kenapa ini si Rick J bener-bener tempelnya Ren banget ya. Benci dia kayaknya sama Ren deh. Iya, kayaknya personal sih ke arah Suyo-nya. Karena selalu bisa ngedapetin Suyo-nya. Dan ini menjadi satu hal yang bagus banget ngelihat Skypierce sudah ada di angka 49. Tinggal butuh sekitar 31 lagi lah ya untuk ke arah full stack. Dan sebenarnya nggak terlalu butuh full stack aja, dia udah bisa dapetin banyak poin eliminasi. Tapi tugas utama dari Onyx Prime sekarang bukan cuma poin eliminasi lagi. Mereka harus benar-benar bisa nge-finish gamenya di menit 20 ini. Wah, bisa dibawa sampai ke menit 20 ya tentunya ya. Navi, defense yang bagus dan juga kuat banget sih tadi. Mereka
masih mampu untuk nahan power late game dari seorang Lilia, Hirara plus Cloud di satu momen yang sama tanpa adanya inhibitor turret. Itu satu nilai plus ya kan yang membuat mereka kali ini bisa untuk ngedinai perlawanan. Tapi apa ya, mereka butuh move yang spesial sih. Mereka butuh momen untuk bisa ngembaliin keadaan. Karena jujur aja, kalau Lord dalam 20 detik lagi didapatkan oleh Onyx Prime kembali, Ya. ini Navi Junior PR sih untuk nge-defense-nya sih. Iya. Tanpa adanya high ground defender, Mbak. Iya, tapi tadi berhasil loh, Dok. Bisa sih tadi ya. Bisa loh. Nggak usah digebrak, biasa aja. Dengar saya. Iya. Tapi itu juga karena Onyx Prime-nya mungkin yang terlalu terburu-buru kali ya. Mereka pengen banget dapetin pick off, tapi ternyata itu malah hasilnya mereka harus kehilangan 2 player dan gak adil jadinya. Jadi harus lebih mindful buat sekarang. Navi Junior mereka juga sepertinya udah berani untuk mulai melakukan kontes setelah wave minion dulu, itu yang jadi prioritas buat sekarang. Karena 3 base turret tanpa adanya ya hero yang bisa nge-push lane jauh agak PR sih. Mau nggak mau kirim Suyou-nya untuk nge-clear di arah top lane. Ya. Ini dia Lord yang sudah mulai datang tentunya untuk kedua belah sisi. Kita lihat siapa yang bakal mendapatkan Lordnya. Karena sekali lagi ini akan menjadi Lord yang penting untuk menentukan kira-kira kemanakah arah permainan dan arah gamenya. Dan lihat bagaimana Onyx Prime sudah mulai mengambil langkah pertama. KZ-Man udah mulai siap untuk membuka vision. Sabar dan pelan banget dari keduanya. Lordnya di reset lagi loh. Sabar ya. Digas? Tapi ini Lordnya sih masih bisa dipegang banget sama Red. Conceal play dan sekarang belum bakal didapatkan oleh Franz kembali. Dan lihat bagaimana sekarang Navi kehilangan sang jungler. Blessing duetnya masuk bed. Menari dan juga berdendang dengan begitu indah namun unstoppable untuk Super Beach. Bahkan kini di bagian belakang Franz yang hampir saja tumbang namun masih selamat dari malapetaka. Ada Lele Asti Cimahi yang kembali dilemparkan tapi belum mengenai siapapun. Emang iya sih Mahir? Iya. Oh, oke. Tapi tadi bagus banget juga dari Kel. WON di waktu yang tepat ngebuat dia akhirnya bisa survive. Karena kalau misalnya kehilangan 1 damage dealer lagi setelah kehilangan Ren, mungkin bakal digas lebih lanjut. Cuman sekarang kita harus mulai fokus kepada PR utamanya, yaitu melakukan defensif. Udah banyak banget item-item defensif seperti Winter Crown, Immortal, dipegang, ada si Halberd juga tangan dari seorang Kel. Tapi mampukah mereka mempertahankan 3 wave yang berjalan secara bersamaan? Evi Soronya connect! Waduh, ditelan oleh Rick J dengan Detonas Welcome. Bahkan kali ini seorang bench yang selamat meskipun Tono Prin diarahkan kepada dirinya. Davian tertinggal sendirian, dikeroyok massa, mengorbankan jiwa dan raganya untuk keselamatan Beska di sana. Ada Red, KZ-Man dan juga seorang Kial mencoba untuk bisa bertahan sebisa mungkin. Tapi sekarang pertarungannya adalah 5 lawan 3. Apakah Navi bisa selamat dari percobaan endgame yang dilakukan oleh Onyx Prime di mana kali ini sang landak membuka jalannya perlahan conceal play. Namun X Magic dan juga bench terlalu jauh sehingga kali ini Navi masih bisa untuk sedikit bertahankan. Karena Francia hampir mendapatkan kill di mana wave-nya sudah mulai masuk. Navi Junior dalam arah bahaya karena Frans lagi dan lagi menzoni seorang kill. Bench-nya difokuskan dan sang landak kuning memastikan game pertama jatuh.